Halo guys, hari ini saya akan kembali melanjutkan karir saya menangani tim Tarkam agar bisa meraih gelar juara. Dan hari ini, alhamdulillah tim saya FC Buteng lolos ke babak final cup. Dan di babak final kita akan menghadapi Mosodap FC, tim asal Irak. Nah, berhubung hari ini saya baru login ya. Sekarang jam 17.15 dan 13 menit lagi kita akan menghadapi tim yang cukup kuat. Jadi sebelum pertandingan berlangsung, saya akan mulai melatih tim saya terlebih dahulu. Terlebih ini adalah pertandingan yang sangat penting untuk tim saya maupun untuk tim lawan. Jadi saya rasa persiapan kedua kesebelasan harus benar-benar bagus. Nah, saya akan lihat terlebih dahulu sebelum mulai melatih di mana kira-kira apa saja buku strategi yang saya miliki. Ya, kita memiliki buku strategi yang cukup banyak, terutama untuk bertahan maupun menyerang. Jadi kita akan tingkatkan from latihan menyerang terlebih dahulu, guys. Kita akan tingkatkan ke 16, kemudian untuk penguasaan 16, dan saya rasa segini cukup karena memang udah habis peningkatnya. Oke, bonus latihan menyerang 16, penguasaan 16, dan sekarang kita bisa pilih semua pemain. Lalu kita akan ambil dulu untuk buku strategi gratis di sini, guys. Ya, sebenarnya kita bisa aja untuk mengumpulkan buku strategi secara gratis dengan menonton iklan, tapi saya males. Jadi langsung aja kita pilih drill latihannya. Nah, kali ini kita akan menggunakan drill latihan Breakthrough Simulation kali 76. Lalu untuk penguasaan di sini saya akan gunakan Escape Pressure Zone kali berapa tadi? Kali 70 plus kali 10 untuk kondisi, guys. Kemudian biar cepet juga nih, kita bakal pakai from latihan kondisi kali 50, dan untuk bertahan kali ini kita bakal gunakan defense program kali 50. Oke, saya rasa segini cukup. Dan untuk drill latihan standar kali ini kita bakal pakai quick start menyerang, lalu untuk defense-nya pakai defense master class. Oke, di sini kita pakai full slot latihan dan kondisi pemain akan minus 13,8%. Karena ini adalah pertandingan yang sangat penting, jadi saya pastikan sesi latihannya cukup intens ya guys ya, agar nanti pemain-pemain saya bisa bermain bagus di pertandingan final hari ini. Nah, berhubung untuk meningkatkan form latihan ke angka 16 itu lumayan sulit, apalagi dari 10. Jadi kita akan gunakan 2 kali bonus latihan dengan menonton iklan singkat di sini. Oke, dan sesi latihan pun dimulai. Kita lihat akankah form latihan kita maksimal. Ya, ternyata maksimal juga. Mantap guys. Cukup 1 kali sesi latihan, form latihan udah maksimal kayak gini ya guys ya. Dan saya rasa harusnya segini udah cukup. Form latihan menyerang 16, bertahan 14, penguasaan 16, dan kondisi 14. Tapi karena memang sesi latihan yang kita lakukan tadi cukup keras, jadi hal ini bikin kondisi pemain inti maupun pemain cadangan saya kelelahan. Jadi sebelum pertandingan berlangsung kita harus memastikan kondisi pemain inti dan beberapa pemain cadangan bugar ya guys ya. Di sini terpaksa kita gunakan booster kondisi yang sudah kita tabung beberapa musim terakhir, karena ini adalah laga penting. Jadi kita akan memastikan semua pemain dalam kondisi bugar. Oke, 22 booster kondisi kita gunakan atau lebih. Ya, saya takutnya nanti ada pemain saya yang cedera atau ada pemain saya yang performanya kurang begitu bagus. Mantap. Oke, selanjutnya kita akan cek squad saya terlebih dahulu. Kita akan lihat. Nah, untuk formasinya sendiri di sini kita masih pakai formasi 3-2-4-1. Ini adalah formasi yang kalian vote, yang teman-teman vote di postingan komunitas di awal musim ini. Jadi kita akan tetap menggunakan formasi 3-2-4-1, rekomendasi dari teman-teman semua. Saya sebenarnya pengen sih pakai formasi lain, tapi karena ini pilihan dari teman-teman, untuk itu kita gunakan formasi ini. Apapun hasilnya, mau menang maupun kalah, saya nggak peduli. Yang penting kita coba dulu pakai formasi ini selama semusim. Dan nanti kita juga bakal bandingkan dengan formasi-formasi yang waktu itu udah saya share, yaitu formasi 3-2-4-1, kemudian 4-2-3-1, dan formasi 5-3-2, dimana untuk ketiga tim saya sendiri memang musim ini lolos ke babak final
cup semua ya guys ya. Mudah-mudahan dari ketiga tim semuanya bisa juara. Oke, sebentar kita masukkan dulu. Oh, Sutejo juga coba kita tingkatkan, takutnya nanti ada pemain depan saya yang cedera guys. Sutejo, lalu Kemo udah masuk ya. Kliwon juga dia adalah pemain yang cukup penting untuk tim saya. Kliwon, oh harusnya Kliwon masuk aja ya daripada Suare ya. Meskipun bintang 2 tapi atributnya memang cukup tinggi. Dia adalah pemain yang sempat membela tim saya dan beberapa musim terakhir selalu membawa tim saya meraih gelar juara. Skemon juga sama, ini adalah pemain kunci saya di beberapa musim terakhir. Meskipun kualitasnya bintang 2 tapi dia punya skill yang jauh di atas rata-rata. Bintang 1 maksudnya. Oke, di sini jujur guys saya tegang banget ya guys ya. Nah, sekarang kondisi pemain saya udah bugar, kemudian moral pemain juga udah mantep. Saya rasa harusnya udah cukup seperti ini. Dan pertandingan akan dimulai 6 menit lagi. Oke, sebelum pertandingan berlangsung saya mau ambil bonus 2% dari Mourinho. Ya, bonus latihan udah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan mengganti jersey kita guys. Di sini jerseynya warna ungu ya. Biar seru kita ganti jerseynya karena saya nggak mau jerseynya polos di babak final ini guys. Kita coba gunakan jersey yang ini. Away kit. Kita gunakan jersey yang ada di sponsornya, desain the kit. Kita akan lihat kira-kira ganti gak? Oh, ternyata tidak guys. Oke, sebentar kita coba ganti jersey-nya dulu. Jersey yang pas warna ungu katanya. Ungu yang mana ungu? Merah mungkin bisa kali ya. Atau warna putih. Sebentar, kita coba cari dulu guys jersey yang pas. Mungkin jersey ini bisa kali ya. Kidsman. Oke, kita coba pakai jersey Kidsman. Ya, bisa ternyata. Jersey Kidsman. Dari segi OVR di sini tim lawan sedikit lebih baik. Mereka punya OVR 117,5 sementara tim Sayap Sibuteng punya OVR 119,4. Dan untuk formasinya sendiri tim lawan pakai formasi 3-1-2-3-1 sementara formasi saya 3-2-4-1. Dan untuk lini pertahanan di sini kita bisa lihat tim lawan punya lini pertahanan yang jauh lebih baik 113 versus 100,3. Lalu untuk gelandang di sini kita punya kualitas yang sedikit lebih baik 112 versus 123,6. Lalu di zona serangan tim lawan punya kualitas yang lebih baik 134,8 versus 127. Dan kedua tim di sini sedang dalam performa terbaiknya setelah meraih 5 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Nah, ini adalah squad saya guys. Jadi ini nanggung kita apa aja maksimal. Oke. Ya. Ini adalah kesebelasan tim saya dan ini adalah kesebelasan tim lawan di mana tim lawan menempatkan Habibullah Sirmardi sebagai striker. Dia punya jenjang master otomatis. Hal ini meningkatkan skillnya sampai tinggi seperti ini ya guys ya. Dan tentu ini sebanding dengan Zlatan Ibrahimovic striker target man yang saya miliki. Kita akan lihat akankah striker ini bisa berduel dengan Zlatan Ibrahimovic di mana dari segi kualitas di sini jelas ya timpang banget. Untuk si Habibullah Sirmardi ini punya OVR 162 sementara Zlatan 126. Kemudian untuk usia di sini si Habibullah ini lebih muda 21 tahun sementara si Zlatan 25 tahun. Oke, posturnya hampir mirip. Kemudian dari harga pasar Zlatan sedikit lebih mahal, tapi dari gaji si Habibullah ini lebih mahal daripada si Zlatan Ibrahimovic, mungkin karena lebih muda. Nah, untuk possession kita lihat pemain lawan ini jauh lebih baik ya guys ya. Possession 211 versus 201, kemudian sundulan juga kalah timpang banget. Lalu dari serangan di sini untuk dribble dan juga passing pemain lawan jauh lebih baik. Sementara si Zlatan ini 192-29 agak timpang, tapi dari segi shooting dan juga finishing di sini Zlatan Ibrahimovic jauh lebih baik daripada pemain lawan. Tapi untuk fisiknya sendiri kita kalah jauh guys. Dari fisiknya kalah jauh, si Habibullah ini jauh lebih bagus ya guys ya. Dari kreativitas, kemudian speed dan juga kekuatan si Habibullah Sirmardi ini jauh lebih bagus. Oke. Dan untuk area tengah kita akan lihat dulu area tengahnya.
area tengah. Wih, ini lumayan juga guys. Lumayan juga dari segi skill menyerangnya lumayan tinggi ya guys ya. Kalau dibandingkan dengan pemain-pemain saya yang kita datangkan, memang kebanyakan itu dari Lalang. Yang sebelumnya memang punya kualitas bintang 5 yang saya up, kualitasnya 1 bintang doang. Jadi jelas dari segi kualitas tim lawan lebih bagus. Mereka rata-rata menempatkan pemain yang sudah dilatih secara individu atau bahasa gaulnya dilatih secara militer ya. Mereka punya pemain-pemain berkualitas, lini tengah mereka juga bagus. Oke, main sayap mereka juga cepat. Sementara di area pertahanan kita akan lihat adakah pemain yang super kuat di sini. Oke. Ya, mereka punya skill bertahan yang bagus tapi fisiknya agak kurang. Oh, ternyata ada juga guys si Glenn atau Soy di sini. Untuk fitnessnya cukup tinggi di angka 150 plus 30. Dia juga cukup kuat. Baik, saya rasa akan sulit untuk bisa mengalahkan tim lawan di babak final cup hari ini. Fitness kipernya juga lumayan oke. Statistiknya, tapi di Liga Elite agak inkonsisten. Tapi berhubung ini adalah final cup, saya rasa kita harus tetap hati-hati karena apapun bisa terjadi di babak final musim ini. Sebelum itu saya mau dukung warga dulu nih. Kita dukung warga dulu di babak final guys. Bentar, kalau yang paling atas itu biasanya udah lama main, kita dukung yang baru main aja guys. Ini mohon maaf kalau misalkan saya tegang ya guys ya. Final pertama untuk tim FC Buteng. Kalau untuk tim-tim lain, tim-tim lain saya memang udah sering final, apalagi untuk akun yang FC Buteng 1945 dan juga untuk akun Istighfar guys. Istighfar. Oke, kita dukung warga dulu guys, saling bantu ya guys ya, saling bantu. Dan mohon maaf juga kalau misalkan di sini ramai banget suara jangkrik, suara ayam, suara kodok, suara apapun, karena di sini kita berada di pinggir hutan karena kebetulan motor saya mogok, jadi saya nggak pergi ke rumah guys, ke rumah saya maksudnya. Rumah saya di desa dan ini saya tinggal di rumah istri saya guys. Oke, dan kick off babak pertama akan segera dimulai. Para pemain sudah mulai masuk ke lapangan dan ini adalah susunan dari kedua kesebelasan. Tadi teman-teman bisa lihat mereka pakai jas untuk memainkan final yang sangat penting ini. Buset, pakai jas kocak. Ya, sangat menarik jas yang dipakai oleh pemain lawan. Dan kedua manajer hadir mendampingi timnya masing-masing di sisi lapangan. Di sini saya akan langsung memberikan form latihan menyerang sejak menit awal. Oke, kita akan tingkatkan volumenya sedikit biar ramai. Kemudian untuk formasinya kurang lebih seperti ini, di mana saya memberikan mentalitas bertahan untuk 3 pemain dan 2 mentalitas menyerang untuk 2 pemain. 3 pemain maksudnya untuk bertahan. Dan untuk taktik di sini kita pakai taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan pendek, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu dan jebakan offside nyala. Ini dia Noregard, sayang sekali satu kesempatan emas tapi masih bisa digagalkan oleh pemain dari FC Musatop. Oke, Noregard kali ini. Liza Martinelli dari sisi sebelah kiri. Umpan Rabona yang sangat baik. Sanders dan nyaris saja. Bisa yang tembakan Renders masih melambung keluar lapangan. Oke, makasih nih buat Bang Girwan yang udah hadir di sisi lapangan. Satu kesempatan dari tendangan sudut untuk Musatop. Berbahaya. 1 gol cepat di menit ke-12 berhasil membawa tim asal Turki ini unggul lewat tandukan. Padahal dari awal kita yang mencoba untuk menekan mereka, tapi sayangnya mereka yang justru mencetak gol ke gawang tim kita lebih dulu pemirsa. 3-1-4-1-1, ternyata mereka menggunakan formasi sejuta umat. Oke, serangan kembali dilakukan. Memang dari segi formasi tim lawan ini punya keunggulan ya guys ya, dimana untuk formasi 3-1-4-1-1 sendiri adalah meta formasi di game top 11 saat ini, dengan begitupun dengan formasi 3-1-5-1. Sementara di sini kita masih pakai formasi yang sebenarnya saya juga kurang begitu percaya diri menggunakan formasi tersebut, tapi karena memang itu adalah pilihan dan voting dari teman-teman, otomatis saya harus tetap menggunakan formasi itu sampai akhir musim. Apapun yang terjadi, mau menang maupun kalah, saya tidak peduli guys. Yang penting kita udah coba menggunakan formasi pilihan dari subscriber. Serangan balik kali ini Noregard 1-on-1 dan gol tercipta, luar biasa.
Serangan balik yang sangat luar biasa dilakukan oleh FC Buteng. Noregat berhasil mencetak gol dan menyamakan kedudukan di babak pertama pemirsa. Menit 20 skor 1-1. Pertandingan berlangsung sangat sengit untuk kedua kesebelasan. Kita lihat Michel kali ini berhasil dipotong menghasilkan serangan lebih cepat. Noregat umpan pada Lilja. Oh, sangat baik, tapi sayang sekali Zlatan Ibrahimovic lebih dulu terjebak offside pemirsa. Penempatan posisi yang sangat bagus. Mereka bermain cukup terbuka dan sepertinya mereka menggunakan pressing tinggi ya guys ya. Jadi untuk umpannya sendiri kali ini kita pakai long pass saja. Kita akan gunakan form latihan menyerang kembali biar bola langsung kita kirim ke depan. Karena sepertinya tim lawan cukup terbuka. Oh, sangat berbahaya Sirmardi dan nyaris saja. Saya pikir bakal jebol Pak, tapi ternyata lebih dulu offset ya guys ya. Oke, tim lawan sepertinya menggunakan pressing tinggi, jadi kita sengaja pakai long pass biar bola langsung cepat didapat oleh penyerang-penyerang kita. Dan itu kelihatan dari dua back lawan yang tersisa. Zlatan Ibrahimovic bagus, cukup baik Zlatan, dan ini dia gol tercipta luar biasa. Skor 2-1 di babak pertama. FC Buteng berhasil comeback, tapi jangan senang terlebih dahulu karena bisa jadi justru tim lawan kembali mencetak gol ke gawang FC Buteng. Mereka bisa jadi mungkin bakal menyamakan kedudukan di laga kali ini. Ini 33 skor 2-1 untuk keunggulan tim asal Indonesia yaitu FC Buteng. Lemparan ke dalam kali ini Basbi. Baseman cukup baik, berhasil direbut menghasilkan serangan baik cepat. Jopi kali ini, Reisman, Sanders, umpan terobosan Lilja yang dituju, bagus sekali one on one Lilja, betul Lilja berhasil melakukan tembakan keras, tapi sepakan sempat di tepi sebelah penjaga gawang dan Noregat muncul dari belakang untuk menghalau kulit bundar dan membawa FC Buteng unggul 3-1 atas FC Musato pemirsa. Noregat kembali menguasai bola, cukup tenang, umpan pada Lilja. Oh, terlalu tergesa-gesa padahal ada rekan setimnya di kanan maupun di kiri yang siap menerima umpan pemirsa. Oke, kali ini ada Michel, Zileni, Bedoya, umpan ke belakang, Michel kembali, cukup berbahaya, dia memberikan long pass dari jauh. Iya, benar saja, tapi beruntung ada pemain belakang FC Buteng yang siap menghantam kulit bundar. Kita lihat dari ball possession kita sedikit lebih baik 54 banding 46. Kita juga melakukan lebih banyak percobaan tembakan di babak pertama. Mereka mata di sana. Noregat umpan pendek pada konverti jauh ke depan. Zlatan yang dituju. Oh, sayang sekali. Bola masih bisa dihalau dengan baik oleh pemain bertahan dari FC Musato pemirsa. Musotap apa Musato? Oke, paruh waktu skor untuk sementara 3-1. FC Buteng berhasil comeback dengan sangat gemilang. Di sini untuk ball possession kita unggul atas tim asal Irak ini. Kemudian kita juga melakukan lebih banyak percobaan tembakan dan kita lebih efisien ya guys ya, 60 banding 50. Untuk umpan sempurna kita juga lebih baik 72 banding 71. Tapi dari corner kita kalah 7 banding 2. Penyelamatan 2 banding 1. Kemudian tackle mereka juga lebih baik. Oke, kita masuk di babak kedua. Bentar, kita up lagi volumenya biar mantap. Martinelli kali ini umpan pendek pada Noregat, umpan yang sangat manis. Zlatan Ibrahimovic, gol. Zlatan Ibrahimovic nomor punggung 25 berhasil menghalau kulit bundar lewat sepakan kaki kirinya. Tembakan voli yang luar biasa membawa FC Buteng unggul 4-1 atas tim asal Irak ini pemirsa. Dengan sudut kali ini Martinelli, siapa yang dituju? Tanduk saja dan gol. Sanders berhasil mencetak gol dengan sangat luar biasa. Tandukan Sanders meluncur di sudut kiri atas gawang dari FC Musodap ini pemirsa. Skor 5-1, comeback yang sangat-sangat teramat gemilang untuk keunggulan FC Buteng di babak kedua ini. Tapi jangan senang dulu. Pertandingan masih belum benar-benar berakhir. Kita masih belum memastikan kemenangan di laga kali ini meskipun kita udah unggul 4 gol atas tim lawan. Kita lihat serangan balik dilakukan atas Soy di sana, one on one, tapi beruntung lebih dulu terjebak offside mereka. Ya,
sedikit perubahan taktik yang kita lakukan cukup efektif untuk membongkar ini pertahanan lawan, dan mereka mencoba melakukan perubahan strategi dan menarik agak sedikit ke depan untuk gelandang mereka agar bisa bermain lebih ofensif lagi. Berbahaya Sirmardi dan nyaris saja Bedoya mencetak gol, tapi beruntung sepakan Bedoya masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang FC Butang. Feel kali ini mereka lebih banyak melakukan tekanan di awal babak kedua ini pemirsa. Ada feel kali ini, umpan pendek pada Sirmardi, berbahaya Sirmardi, beras banget penjagaan, dan ini dia sepakan yang teramat keras dari Sirmardi berhasil mencetak gol dan membawa mereka mencetak 2 gol dan memperkecil ketinggalan atas FC Butang, skor 5-2 atas Musatop. Oke, 3-1-4-1-1 formasi ini diterapkan dan mereka kembali melakukan tekanan yang luar biasa kali ini. Michel kali ini, umpan pendek pada Phil, berbahaya, akan berbuah gol, jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh pemain lawan pemirsa. Kita udah unggul 5-2 atas tim lawan, dan semoga saja mereka tidak mencetak gol kembali. Phil ancang-ancang berbahaya, dan ini dia. Oke, waktunya kita menggunakan pressing tinggi, kemudian gaya tackle kita gunakan keras, zona marking kita pakai man to man. Ini bener-bener pakai normal aja. Kemudian fokus passing kali ini kita coba lewat sayap kiri, guys. Oke, dengan gaya umpan panjang Reisman kali ini, umpan pada Sanders, Zlatan Ibrahimovic, bagus sekali Zlatan, one on one dengan penjaga gawang. Ini dia, tapi sayang sekali tembakan Zlatan masih tepat ditelukan, masih tepat diblok oleh penjaga gawang dari tim asal Irak ini pemirsa. Oke, kita masih belum melakukan pergantian karena tidak ada opsi yang cukup bagus di bangku cadangan. Meskipun saya sudah meningkatkan moral, tapi saya percaya dengan pemain inti yang saya miliki kali ini pemirsa. Noregat melebar kali ini, Reisman, sangat terbuka tapi terlalu lama menguasai bola Reisman. Oke, waktunya kita memasukkan satu pemain. Saya rasa Lilja akan keluar kali ini. Lilja keluar. Menit 80, berbahaya Sirmardi kali ini, Grenier, dan nyaris saja mereka mencetak gol kembali. Kali ini kita masukkan sang legenda pemirsa, sang legenda kita masukkan Kemo dan juga Kemo. Oke, Martinelli keluar. Kita masukkan sang legenda, guys. From latihan menyerang kita kasih kali ini Bedoya, umpan jauh ke depan, siapa itu Jufil di sana melewati penjagaan bagus sekali Phil, dan nyaris berbuah gol, tapi beruntung finishing dari Phil masih kurang maksimal, bola melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang FC Butang pemirsa. Oke, skor 5-2, coba masuk menggantikan Martinelli, sudah dimasuk menggantikan Djurdjevic. Menit 88 kita lihat Bedoya yang mencoba membangun serangan dari belakang, Afisar di sana, umpan pada Cameron, Bedoya kembali, gelandang regista, umpan jauh ke depan, siapa yang dituju, bagus sekali, tapi beruntung pemain belakang dari FC Butang bermain sangat disiplin dan menghentikan serangan yang dilakukan oleh FC Musotap ini pemirsa. Ya, bagus sekali, serangan terakhir dilakukan, akankah berbuah gol untuk tim lawan pemirsa. Ada Tasoy di sana, Phil menggiring bola, jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh pemain bertahan dari FC Butang. Satu kesempatan dari tendangan bebas, kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan kali ini. Regat mencoba protes terhadap wasit, itu bukan sebuah pelanggaran kali ini. Phil ancang-ancang tembak saja, tapi masih tepat dipelukan menjaga gawang FC Butang yaitu Santa Luffy. Ini 89 dan kita lihat tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Butang berhasil mengalahkan tim asal Turki dengan skor telak 5-2 di babak final Cup musim ini. Ya, itu dia strategi yang kita terapkan di babak final setelah dan juga saat pertandingan berlangsung pemirsa. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di sisi lapangan. Oke guys, berhubung sekarang azan maghrib ya guys ya, jadi itu dia pertandingan yang sangat menarik dan kita nggak bisa lihat highlight goal dari kedua kesebelasan dan intinya kita berhasil meraih kemenangan. Oke, congratulations, you won the cup. Sekarang udah jam 17.39. Jadi itu dia pertandingan antara tim asal Turki versus tim asal Indonesia yang dimenangkan oleh tim asal Indonesia yaitu FC Butang. Jadi ini adalah trofi pertama musim ini yang kita dapatkan setelah di musim sebelumnya kita puasa gelar pemirsa. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Makasih juga buat membership Antv 11. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Semoga teman-teman bisa meraih gelar juara dan selalu sukses timnya. Saya Nur, saya ucapkan
Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.